Dari perbankan kita ke game lokal, Ya, kembali bersama rekan saya Wiki Adrian. betul sekali. Bicara mengenai game lokal, ini pertumbuhannya lagi seru-serunya begitu ya, karena memang kalau dilihat dari pengguna game, apakah itu yang sifatnya PC ataupun yang ada di gadget, itu lagi tumbuh sekali. Nah ini kita akan konfirmasi langsung nih terkait dengan tema hari ini, yaitu adalah sepak terjang game lokal Indonesia, rajai pasar dalam negeri, dan juga nanti mungkin akan penetrasi ke pasar global begitu ya. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Cipto Adiguno, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia. Selamat pagi Mas Cipto. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Cipto, bicara mengenai dinamika industri game lokal belakangan di pasar domestik ataupun mungkin di pasar Asia ataupun mungkin di global, seperti apa Mas Cipto? Ya, saat ini game lokal lagi tumbuh besar ya, terutama dari 2-3 tahun belakangan. Sejak adanya pandemi, orang-orang kan nggak bisa keluar, butuh hiburan di rumah. Itu saatnya industri game secara global, bukan cuma di Indonesia, itu meningkat secara drastis, terutama juga di Indonesia sih. Dan itu setelah sekarang pandemi mulai mereda gitu ya, orang-orang yang sebelumnya nggak main game atau baru kenal game itu tetap jadi pengguna game. Jadi marketnya lagi bagus banget, apalagi di Indonesia sekarang jumlah maupun revenue dari pengembang game terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Oke. Ini ya. Ya, saya tahu bahwa game ini lagi menjamur banget Wiki, bukan cuma anak-anak dulu kan kebanyakan yang usianya masih tergolong Sekolah. iya sekolah begitu ya. Sekarang sampai dewasa, kebanyakan pria dewasa nongkrong, ngobrol sebentar, isinya habis itu Main game. main game gitu. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan ini, Mas Cipto? Ya, kalau dari dalam maupun luar negeri ya. Jadi kalau game itu sekarang mungkin tadi di-mention banyak pria-pria dewasa gitu yang main. Tapi sebenarnya kalau dari data yang kita punya, sekitar 50% dari pemain game itu perempuan sebenarnya Oh, di dunia ya. Jadi di dunia ya? cewek-cewek ya, kalau di Indonesia angkanya juga nggak kecil, kalau nggak salah di bawah 40% tapi di atas 35. Jadi Hmm. sebenarnya yang perempuan itu juga main game walaupun mereka tidak menganggap diri mereka gamer gitu ya. Kayak mungkin main gamenya casual, puzzle, terus kayak yang matching-matching gitu, yang apa jewel-jewel di matching warnanya sama. Itu kan game juga sebenarnya. Atau main game di aplikasi yang sebenarnya bukan aplikasi game gitu. Seperti misalnya aplikasi e-commerce, di dalamnya ada game, kita bisa tanam-tanam terus nanti dapat kupon, itu kan sebenarnya game juga. Jadi sebenarnya pemain game di Indonesia itu sangat besar. Dari data terakhir yang kita punya, itu hampir mencapai 70% dari orang Indonesia tuh main game. Itu kan gede banget ya, kita kan ratusan juta orang gitu main game. Jadi bukan hanya secara nilai ekonomi, tapi juga social impact dari game di Indonesia tuh udah sangat besar. Baik, bagaimana Setiap persaingannya tahun, dengan game asing, Mas Cipto, di pasar domestik? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini ya, Mas Cipto, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang dengan Mas Cipto Adiguno, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia. Mas Cipto, bagaimana persaingan game lokal dengan game asing di dalam negeri? tahun orang Indonesia tuh ngabisin sekitar ngeluarin duit buat main game 2 miliar dolar atau sekitar 30 triliun rupiah setiap tahun loh. Nah itu saat ini sebagian besar itu masih dikuasai oleh game-game asing, karena kita banyaknya main game di dalam negeri pakai ini ya, pakai handphone, dan kalau dilihat top-top di handphone itu ya Iya. game dari luar semua. Nah, Tapi sebenarnya game dari dalam negeri itu suksesnya di luar negeri malahan. Jadi kita malah punya market yang besar di luar. Oke. oh berarti yang luar ke dalam, yang di dalam keluar gitu ya? Benar, benar. Jadi Silang ya gitu. itulah situasinya. Cakupan pasar game lokal saat ini seperti apa, Mas Cipto? Di Eh, pasar luar atau mungkin dalam kalau negeri? kalau di dalam negeri isunya adalah karakteristik game di mobile, di gadget gitu ya. Itu adalah yang besar jadi tambah besar, karena ya pada suatu titik orang tuh main game, alasan utama orang main game bukan karena gamenya bagus, tapi karena semua temennya main game itu. Jadi ketika udah semua temen gue main game itu, ya mereka jadi ikutan gitu, jadi nggak pindah ke game yang baru. Nah kalau di luar negeri, terutama di market barat ya, itu lebih banyak orang-orang yang eksplorasi untuk game-game yang baru-baru, bukan apa namanya, Beda bukan karakter stay di ya? satu produk yang sama. Oke, Mas Cipto, adanya market di dalam negeri yang kemudian belum terlalu banyak dieksplor lah ya oleh teman-teman game lokal. Advokasi apa yang sedang dilakukan oleh asosiasi supaya cakupan marketnya di dalam negeri
ini akan makin besar dan harapannya ke depan apakah terkait dengan regulasi supaya memang sepak terjang game lokal ini di pasar global tentunya ini akan terus signifikan pertumbuhannya. Ya, jadi Asosiasi Game Indonesia banyak berkomunikasi dan kerjasama dengan pemerintah. Kayak pemerintah kita sangat mendukung industri ini. Nah, ini dari dalam negeri kita lagi melakukan advokasi akan banyak beberapa regulasi baru yang akan mengubah landscape jualan game di dalam negeri. Tujuannya adalah dari pemerintah pengen supaya kita saat ini situasinya kan sebagian besar duit dari industri ini keluar gitu ya. Nah, adanya regulasi-regulasi baru ini ke depan akan membuat pengembang game lokal dan penerbit di Indonesia bisa berkompetisi dengan lebih fair dan lebih Regulasi apa yang paling lebih kuat di dibutuhkan? negeri sendiri. Kalau sekarang kita lagi memproses peraturan presiden baru ya untuk yang akan menjadi dasar legal. Banyak gitu informasi di dalam sana. Mungkin belum bisa saya sebutin sekarang gitu ya. Oke, sukses dengan apapun yang sedang diadvokasi dengan pihak terkait, Mas Cipto, supaya game-game lokal semakin merajai pasar global gitu dan juga makin juara di pasar Indonesia. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk teman-teman di industri game nasional. Sampai jumpa, sehat selalu Mas Cipto. Selamat pagi Mas Cipto. Oke. Selamat pagi. Baik. Menarik ya, ternyata ya mungkin di dalam negeri tidak terlalu hingar-bingar, tetapi di luar ternyata karena karakternya beda ya. Kalau dalam negeri masyarakat banyak kan tuh yang ikut harus FOMO bareng temen mungkin gitu ya. Kalau di luar senangnya tuh explore. Yang baru-baru dan ternyata juga kita punya market yang menjanjikan di pasar luar negeri gitu ya. Semoga memang semakin banyak game-game Indonesia yang bisa merajai Kebayang uang pasar global. dari domestik tadi 30 triliun rupiah setiap tahun, hampir sama dengan kinerja BCA tadi 1 tahun. Oke. Luar biasa, berarti potensinya Besar ya. sekali. Oke, sebelum kita akhiri Power Breakfast, kita akan update kembali pergerakan dari IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat 0,54%, Jakarta Islamic Index menguat 0,17%, LQ45 menguat 0,77%. Kemudian pemirsa, dari gainers ada BBRI yang menguat 1,48%, Bank Mandiri naik 1,21%, Medco naik 8,91% pasca rilis kinerjanya yang melejit 10 kali lipat atau 1000% di 2022. Adaro naik 2,07%. Ya, berikutnya adalah top losers pemirsa. Untuk BHAT melemah 1,94%, HMSP melemah 3,56%, BRPT melemah 1,21% dan Antam melemah 0,48%. Dari pergerakan sektoral, energi menguat 1,34%, konsumsi non-primer menguat 0,84%. Dua sektor dengan pelemahan yang cukup dalam adalah konsumsi primer 0,3%, kesehatan tipis 0,07%. Demikian review singkat perjalanan dari indeks harga saham gabungan gainers loser sektoral sesi 1 ini. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.